Ini sudah oke. Shalom. Selamat pagi sahabat Mercy yang terkasih. Saat ini sahabat berjumpa bersama dengan saya, Get Polo, dalam program Mutiara Iman. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak sahabat untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi kami semua, sehingga Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan Engkau telah menyertai istirahat kami semalam, dan kami boleh dibangunkan dalam keadaan baik, dan kami bersyukur kepadamu. Kami siap melakukan berbagai aktivitas yang Engkau percayakan kepada kami di hari ini. Tapi biarlah kami dikuatkan dengan firman-Mu, yang menolong kami untuk hidup takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dan kiranya dalam kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami dituntun untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi salam bagi sahabat Mercy yang terkasih. Saya mengawali renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu atau dua pertanyaan bagi kita. Adakah di antara kita yang keluarganya sempurna? Apakah kita yakin keluarga kita sempurna? Atau kita pernah mendengar atau membaca atau menonton di televisi, YouTube dan sebagainya, ada keluarga yang sempurna? Atau adakah kita menemukan di dalam Alkitab kisah-kisah dalam Alkitab keluarga yang sempurna? Saya yakin bahwa kita tidak akan menemukannya. Kenapa? Karena kita pun tidak sempurna. Kita semua orang berdosa, dan bayangkan kalau satu orang berdosa saja sudah cukup bikin masalah yang besar. Apalagi dua orang berdosa hidup bersama, menikah, punya anak, melahirkan anak yang berdosa, pasti makin banyak lagi masalah. Coba kita ingat ya, kapan terakhir kali kita mungkin yang sudah menikah, punya pasangan, kita bertengkar dengan pasangan kita. Misalnya karena masalah-masalah yang sepele, masalah pencet pasta gigi atau kita sebut odol ya. Mungkin suami suka pencet dari bagian atas, istri suka pencet dari bagian bawah, lalu itu menjadi pertengkaran setiap hari. Atau mungkin istri senang habis mandi buang handuk di tempat tidur, suami tidak suka gitu, dan itu menjadi pertengkaran ya. Atau coba kita ingat kapan terakhir kali orang tua marah kepada anak gitu. Atau anak marah kepada orang tua, anak marah kepada bapak, anak marah kepada mama karena orang tua tidak membelikan HP yang baru kepada dia misalnya. Atau adik marah kepada kakak, kakak marah kepada adik dan sebagainya. Setiap kita punya pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau kita ingat itu mungkin saja karena hal yang sepele, hal-hal yang dianggap tidak penting bagi kita misalnya ya. Nah, semua masalah ini sering terjadi dan kita sering frustrasi, stres, depresi, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi ingat, di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap ada harapan, tetap ada solusi, tetap ada jalan keluar. Nah, hari ini saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan melalui keluarga Hana. Kita akan membaca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Mungkin cukup panjang ayat ini, tetapi saya mengajak kita membaca supaya kita bisa tahu alur cerita dari keluarga ini. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian.
Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Sahabat Mercy, demikian pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Nah, adakah di antara kita yang mengingat arti nama kita? Setiap kita memiliki nama, dan nama itu biasanya memberi makna atau pesan tentang kehidupan kita. Tapi apakah benar kehidupan kita itu berjalan seperti dengan nama kita? Misalnya, ya, ini contoh, ya, Daniel, ya.
Daniel itu berasal dari bahasa Ibrani dan El. Dan artinya hakim, dan El artinya Allah. Artinya Allah lah yang menjadi hakim kita. Tapi mungkin ya sering dalam hidup mereka yang bernama Daniel tetapi suka menghakimi orang lain begitu. Atau nama Sofia, ya Sofia itu artinya bijaksana atau kebijaksanaan. Tetapi orang ini dikenal sehari-hari sebagai orang yang tidak bijaksana dalam hidup, tidak berhikmat begitu. Atau mungkin ada yang memiliki nama Immanuel. Kita tahu ya, Immanuel artinya Allah beserta kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari orang ini dikenal sebagai penakut, ya, suka takut gelap, takut setan, takut ini, takut itu begitu. Atau mungkin ada yang punya nama Untung. Ya, kita tahu Untung artinya ya untung, beruntung. Tetapi ya dalam hidupnya, pengalaman hidup sering membuktikan kalau dia sering rugi atau sial gitu ya. Nah, dalam bacaan kita tadi ada dua nama, Elkana dan Hana. Elkana itu dari kata El dan Kana. El artinya Allah dan Kana itu cemburu ya. Allah yang cemburu, Allah pencemburu. Tetapi Elkana punya dua istri, Hana dan Penina gitu ya. Yang kedua namanya Hana ya. Hana itu dari bahasa Ibrani Kanan, artinya keberuntungan atau anugerah. Tetapi kita lihat dari bacaan tadi, kelihatannya ya Hana itu tidak beruntung. Hana tidak seolah-olah tidak punya anugerah dalam hidup. Dia hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan olok-olokan gitu. Bahkan sampai dia tidak mau makan ya, seperti itu. Nah, tapi satu hal lagi ya sahabat Mercy semuanya. Apakah sahabat Mercy yakin bahwa cinta dan kekayaan bisa membuat seseorang bahagia? Nah, biasanya mungkin cewek-cewek, nona-nona gitu ya, gadis-gadis cari cowok yang kaya dan mencintai dia. Karena dia berpikir menikah dengan seorang laki-laki yang kaya dan mencintainya pasti bahagia. Dan dari bacaan tadi kita lihat Hana tidak bahagia meskipun dia memiliki suami yang kaya dan sangat mencintai dia. Dari mana ya saya tahu Elkana itu kaya? Saya yakin Elkana kaya, kenapa? Karena dia punya dua istri. Punya dua istri pasti butuh biaya yang besar. Satu istri saja itu butuh biaya besar ya, apalagi dua istri. Dan biasanya pada zaman dulu orang itu punya banyak anak begitu ya, punya banyak anak. Dan pasti butuh banyak biaya. Dan mereka setiap tahun pergi menyembah Allah di rumah Allah di Silo. Mereka pasti ya di sana lebih dari satu hari butuh biaya penginapan, biaya makan minum, biaya transportasi, pasti butuh banyak biaya. Dan dari cara Elkana memberikan persembahan, yaitu lembu yang dipersembahkan, itu adalah tipikal atau contoh dari persembahan orang kaya, bukan orang miskin. Biasanya orang miskin mempersembahkan tekukur begitu ya. Tapi dia, Elkana memberikan persembahan lembu. Itu sekali lagi contoh persembahan dari orang yang kaya. Nah, Elkana sangat mencintai Hana. Ketika Hana menangis, sakit hati, tidak mau makan, Elkana menghibur Hana. Elkana bilang, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki bagimu? Orang-orang pada saat itu sangat membanggakan anak laki-laki, dan satu anak laki-laki saja sangat berharga, sangat mahal. Tapi Elkana bilang, aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Dan ketika mereka setelah memberikan persembahan, Elkana memberikan kepada Hana 2 porsi ya. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan hanya 1 bagian. Tetapi dalam terjemahan Ibrani atau beberapa terjemahan Inggris mengatakan double portion, double porsi. Kalau kepada Penina, walaupun Penina punya banyak anak hanya diberikan sebagian, tetapi Hana mendapatkan 2 porsi, mendapatkan bagian yang lebih berharga, lebih banyak. Karena Elkana sangat mengasihi Hana. Tetapi sekali lagi ini pun tidak membuat Hana berbahagia. Hana sangat bersedih hati. Seolah-olah kesedihan Hana itu melebihi penghiburan apapun yang bisa dia dapatkan dari suaminya atau dari siapapun. Apa yang membuat Hana sangat bersedih hati? Nah, mari kita lihat beberapa hal yang pada saat itu dianggap wajar tetapi tidak benar ya, dianggap wajar tetapi tidak benar. Jadi kita belajar hal-hal yang dianggap wajar di sekitar kita belum tentu benar ya. Yang pertama, pada masa itu kalau seorang istri tidak bisa melahirkan anak, maka dia siap-siap menjadi korban poligami. Ya, contohnya Hana tidak bisa melahirkan anak, tidak bisa memberikan anak kepada Elkana. Elkana menikah lagi dengan Penina. Nah, yang kedua,
pada masa itu istri yang tidak bisa melahirkan anak, yang tidak dapat melahirkan anak, maka biasanya budaknya perempuan akan diberikan kepada suaminya untuk bisa melahirkan anak bagi dia, dan anak dari budak perempuan itu akan dianggap anak dari nyonyanya. Ya, kita lihat contoh kisah Abraham dengan Sarah. Sarah mengambil budaknya Hagar diberikan kepada Abraham supaya bisa dapatkan anak. Nah, yang ketiga, istri yang mandul pada masa itu tidak akan mendapat warisan. Jadi, misalnya kalau Elkana mati, maka Hana akan bergantung kepada madunya yang disebut madunya, yaitu Penina. Dan karena Penina sangat membenci Hana, sangat mungkin Hana punya nasib akan berakhir di jalanan. Dan karena Penina sangat benci Hana, maka sangat mungkin anak-anaknya Penina pun akan membenci Hana. Sehingga hidup Hana itu sangat-sangat menderita pada saat itu. Tetapi apakah benar-benar Hana mandul? Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca tidak menyebutkan Hana mandul, tetapi Hana, kata firman Tuhan, Allah menutup kandungannya. Nah, di dalam perjanjian lama, dua peristiwa ini terjadi dua kali. Yang pertama yang kita baca tadi ya, Hana, Allah menutup kandungannya. Yang kedua itu ada di dalam Kejadian 20 ayat 18. Ini kisah Abraham dan Sarah ketika mereka tinggal di kerajaannya Abimelek. Kejadian 20 ayat 18 berkata begini, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Jadi karena Tuhan marah kepada Abimelek dan perempuan-perempuan di situ, Tuhan menutup kandungan dari perempuan-perempuan itu, sehingga setelah Abraham berdoa bagi mereka, maka mereka bisa melahirkan anak. Jadi Penina berpikir Hana ini mandul karena Tuhan menutup kandungannya karena Hana berdosa. Dan ditambah lagi setiap tahun kalau ada persembahan yang diberikan, Hana mendapat 2 bagian, Penina hanya mendapat 1 bagian. Makanya dia menyakiti hati Hana setiap tahun berkali-kali, entah berapa tahun Alkitab tidak menyebutkan. Dalam istilah bahasa Inggris disebut provoke. Jadi Penina memprovokasi ya untuk Hana itu selalu disakiti. Dalam bahasa Ibrani, kata madunya yang kita baca tadi itu adalah tsaurau. Tsaurau ini bisa diartikan seperti perempuan rival atau lawan, gitu, perempuan yang menjadi lawan atau memberikan masalah, perempuan yang memberikan masalah gitu. Nah, Penina mencela Hana setiap tahun. Mencela artinya mengatakan hal yang sama berulang-ulang begitu, berulang-ulang. Nah, ini tentunya tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang menyakiti orang lain. Ya, misalnya ya, Penina ini mengatakan kepada Hana tanpa bukti. Penina tidak tahu betul apakah Hana mandul atau dia berdosa atau apa, tapi dia mengatakannya. Nah, biasanya dalam hidup kita, contoh ya, kita misalnya kalau kita lihat, oh orang ini kok mudah sekali naik pangkat gitu ya, mudah sekali dapat jabatan yang baru. Mungkin lalu ada yang berpikir, pasti dia itu KKN, pasti dia kolusi ya, pasti dia menjilat ke sana, menjilat ke sini. Atau mungkin ada orang yang baru beli sesuatu yang baru, lalu kita mulai bilang, coba dicek, jangan-jangan dia pakai uang haram gitu ya. Atau mungkin ada keluarga yang bisa sekolahkan anaknya ke tempat jenjang yang lebih tinggi, lalu kita mulai bilang pasti ada apa tuh, coba dicek. Atau ada orang lain yang sakit, berdoa tidak sembuh-sembuh, lalu kita mulai bilang pasti dia banyak dosa, makanya dia sakit tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin kita lihat ya, ada laki-laki yang kata orang misalnya, laki-laki kok jelek, tapi dapat istri kok cantik, lalu ada yang mulai bilang pasti dia pakai obat, pasti dia pakai liu-liu gitu ya. Nah, kita sering mencela orang, kita sering mengatakan sesuatu tanpa bukti. Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Karena itu, orang yang suka berbuat seperti itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan memandang sebagai sebuah kejahatan di hadapan Allah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Hana mencari pertolongan. Ketika suaminya tidak dapat menghibur dia mencari pertolongan kepada siapa? Ya, setiap tahun dia datang ke rumah Allah dan dia berdoa. Dia datang kepada hamba Tuhan Imam Eli gitu. Dia menceritakan kepada Imam Eli. Tetapi sepertinya ini pun tidak menolong dia. Lalu yang terakhir, dia pergi ke jalan yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat 10 dan 16 menuliskan hati Hana yang hancur. Tetapi sehancur-hancurnya hati Hana, dia tetap berdoa dengan tulus hati. Sahabat Mercy sekalian, ketika kalian melihat doa Hana itu, tidak sekalipun dia menyebut satu kali pun kata Penina. Dia tidak mencela Penina, dia tidak menghakimi Penina, tetapi dia
jujur di hadapan Tuhan, mengatakan hatinya sangat hancur gitu. Dia mengalami kepahitan dan diceritakan hanya kepada Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan, dan dengan pedih, dengan hati yang pedih begitu. Dengan hati yang pedih dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dalam ayat 16 dikatakan, karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Pedih hati dalam bahasa Ibrani itu adalah marat atau marar, atau sebuah kemarahan. Ini kata yang sama dengan yang Naomi sampaikan. Kalau sahabat Mercy sekalian mengingat kisah Naomi setelah dia kembali dari Moab ke Bethlehem, lalu perempuan-perempuan di Bethlehem sangat senang menyambut Naomi. Lalu Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, sebab Tuhan telah membuat aku kepahitan. Aku pergi dengan tangan penuh, tapi aku kembali dengan tangan yang hampa. Nah, itu sebuah kemarahan. Tetapi seperti itu pun Hana tetap berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Bagian yang terakhir, sahabat Mercy sekalian. Nah, Tuhan mendengarkan doa Hana dan dia berikan kepada Hana dan Elkana Samuel. Dari sini kita belajar, sahabat Mercy, bahwa Allah punya rencana atas hidup kita. Ingat, rencana Allah bukan rencana kita. Allah yang menghendaki kita ada dalam dunia ini, dia yang punya rencana atas kehidupan dia. Allah punya rencana atas kehidupan Hana, Allah punya rencana atas keluarga Elkana dan Hana, Allah punya rencana atas bangsa Israel. Makanya dia berikan Samuel. Samuel hadir di masa transisi antara masa hakim-hakim kepada tampilnya raja pilihan Allah, yaitu Raja Daud. Jadi Samuel punya peran yang sangat penting di dalam kerajaan Israel, dan Allah memproses kehadiran Samuel melalui kehidupan Hana. Dan Alkitab tidak menuliskan lagi bahwa Hana punya anak atau tidak, tetapi Hana bergumul bertahun-tahun mendapatkan seorang anak namanya Samuel, lalu dengan tulus hati dia serahkan anak itu kepada Tuhan. Nah, jika Tuhan menghendaki sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan akan memproses kita untuk mendapatkan itu, dan kemudian apa yang kita dapatkan kita serahkan kepada Allah. Karena itu kita belajar, kalau kita saat ini punya penderitaan, kita punya harapan, kita punya kerinduan, kita punya doa-doa yang kita doakan kepada Tuhan setiap hari, berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita terus doakan. Melalui itu Tuhan akan memproses kita untuk siap menerima apa yang mau diberikan kepada kita. Jadi melalui jalan penderitaan yang Allah izinkan Hana alami, Tuhan sedang menyiapkan hadiah yang sangat besar bagi kehidupan Hana, keluarga Elkana dan Hana, dan terutama bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan Israel pada saat itu, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi, kehadiran Samuel bukan hanya untuk Elkana dan Hana saja, tetapi untuk Israel juga. Kehadiran Samuel dalam sejarah dan gereja Tuhan itu sangat penting. Nah, dari sini juga, sahabat Mercy sekalian, kita belajar bahwa yang terpenting itu bukan apa yang kita alami, tetapi apa respon kita terhadap apa yang kita alami. Jadi yang terpenting bukan penderitaan yang sedang kita alami. Mungkin ada yang berkata itu penting, memang penting, tetapi jauh lebih penting bagaimana kita meresponi penderitaan itu. Kita datang kepada Tuhan, kita ceritakan tulus hati kepada Tuhan apa yang kita alami, dan kita tidak berusaha melupakan atau mengabaikan apa yang pergumulan yang sedang kita alami, tetapi kita menceritakan secara jujur terbuka kepada Tuhan. Kita menjadikan Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menjadi teman curhat kita. Mungkin kita sudah terbiasa untuk curhat kepada orang lain, tapi hati-hati. Tidak semua orang bisa kita percaya kita curhat. Jangan sampai kita cerita kepada dia, dia ceritakan lagi kepada orang lain. Ingat, manusia ini sangat mungkin mengecewakan kita. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kita sering buat kesalahan, sering terjadi kita mengabaikan kepercayaan itu. Kita lihat contoh ya, Petrus yang sudah berkata bahwa dia rela mati untuk Tuhan saja, dia menyangkal Yesus Kristus. Kita bisa salah jalan, tetapi Tuhan itu adalah pribadi yang paling terpercaya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita curhat. Hana jadikan Tuhan itu sebagai teman curhat dia. Dia katakan, karena sangat pedih hati saya curahkan isi hati saya kepada Tuhan. Mari sahabat Mercy sekalian, kita belajar untuk menjadikan Tuhan teman curhat kita. Jika punya pergumulan apa-apa, pertama-tama kita datang kepada Tuhan, kita ceritakan setulus hati. Sesakit-sakit apapun hati kita ceritakan dengan tulus hati kepada Tuhan. Kita tidak mengungkit-ungkit misalnya orang-orang yang menyakiti kita. Penina sangat menyakiti Hana, Hana sangat sakit hati, tetapi dalam doa Hana, dia tidak
memprovokasi pendina. Dia tidak menyebut-nyebut nama pendina dalam doanya, tapi dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan Allahnya. Dan kita tidak bisa melupakan masalah yang kita alami, tapi kita ceritakan itu kepada Tuhan. Bagian yang paling terakhir kita belajar dari Yesus Kristus. Dia mengajar kepada kita melalui firman-Nya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan kita ingat apa yang Yesus lakukan. Ya, bahkan ketika dia sedang tersalib sekalipun dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Petrus, rasul yang menjadi orang yang dekat dengan Yesus, yang berkata bahwa dia rela mati demi Kristus, dia rela dipenjarakan bersama-sama Kristus, tapi 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan ketika Yesus memulihkan status Petrus sebagai rasul di dalam penampakan dalam Yohanes 21 di Danau Tiberias, Yesus tidak marah kepada Petrus, tapi dia cuma bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus sangat mengasihi Petrus, Yesus sangat mengasihi kita semua. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih sayang yang kita terima. Hana adalah simbol dari gereja Tuhan yang mencari pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan kita belajar dari Yesus Kristus pun yang telah menjadi teladan bagi kita. Dia menjadi contoh bagaimana meresponi keadaan secara tepat. Banyak orang menyakiti dia, banyak orang memfitnah dia, bahkan sampai dia disalibkan, tetapi dia meresponi secara tepat. Dia tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan dia hanya berdoa kepada Allah bagi mereka yang telah menyakiti dia. Dan mari kita belajar dari kehidupan Yesus Kristus, dan kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan pada akhirnya mari kita menutup renungan kita ini di dalam doa. Sahabat Mercy yang terkasih, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus berkarya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat-Mu bagi kami, dan kami terus bersyukur kepadamu, dan terus hanya berharap kepada Tuhan saja. Kami belajar meresponi secara tepat apa yang kami alami, dan kami terus hanya menaikkan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Kami menjadikan Tuhan teman curhat kami, curahan hati kami sampaikan kepada Tuhan. Dan biarlah kami bijaksana dalam hidup ini, agar kami tidak salah jalan. Tuhan kiranya menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat berkarya, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.